Ya Mas Ali, Ya, di podcast kita namanya apa? EduBrand. Education, Broadcast, and Information. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau ngebahas soal migrasi dari apa? Dari televisi analog ke digital tuh, Mas. Ya bener banget. Jadi kita mau ngebahas tentang topik migrasi dari televisi analog ke televisi digital. Nah untuk ngebahas topik kali ini kita nggak sendirian aja. Jadi kita ngundang narasumber yang bisa ngebantu kita buat memahami dan menjelaskan tentang migrasi ini. Ini kita sudah menghadirkan dua narasumber, yaitu Mas Telen dan Mbak Vera. Mungkin boleh perkenalan dulu nih biar penonton bisa kenal dulu dengan Mas Telen dan Mbak Vera. Siapa dulu nih? Kamu dulu aja. Oke. Jadi sebelumnya perkenalin, nama aku Talen Alta. Di sini aku sebagai narasumber di topik ini. Aku asal dari komunikasi UPN Veteran Yogyakarta. Dan di sini juga ada aku, Verarin Oktavianda. Aku sebagai narasumber di sini berasal dari UPN Veteran Yogyakarta. Komunikasi. Ini Mas sama Mbaknya ini SNBP apa SNBT ini? Aduh, Kok itu sih? Jujur bukan keduanya, cuman ya nggak apa-apa. Mandiri saya. Iya. Oke. Nggak suka manja soalnya. Oh, Betul. Gila. Maksudnya anak mandiri banget ya. Iya, mandiri banget. Yes. Terus harga mobil, harga jangan. Mbak Vera fit ya Mbak kemarin ya Mbak. Pecong listrik. Ini kesibukannya Mbak Vera sama Mas Telen ini apa nih akhir-akhir ini? Sibukannya, sibukanmu apa sih Ber? Sibuk nggak ya aku? Ngapain aja gitu? Mungkin atau apa, kegiatan apa Oh, di kuliah? di kuliah ya, kayaknya menyibukkan diri doang deh. Ini bukan diri doang, oke. Kalau dari aku sih kurang lebih sama sih, cuman lebih ke kalau ada side job gitu, bantu-bantu foto video aku ikut gitu. Oh, saja di luar. Yes, Oke. gitu. Kita juga lagi di fase-fase masa-masa UAS ini, di belenggu UAS. Dan podcast ini juga tentang buat UAS juga. Jadi Ya, kita yes. kan juga nentuin tentang UAS. UAS dari matkul broadcasting di ilmu komunikasi ini. Nah, kita langsung masuk aja ke pembahasan kita nih. Ayo. Tadi kan kita mau ngebahas tentang migrasi dari televisi analog ke televisi digital. Nah, sebelumnya tuh pengertian dari migrasi TV digital tuh apa? Oke. Jadi mungkin bisa Mbak Vera sama Mas Telen jelasin. Kalau misal deskripsinya tuh gampangnya gini deh. Kalau di Indonesia tuh dia punya bahasa keren, namanya tuh ASO. 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 Apa yes. itu ASO? ASO. ASO itu analog. Switch. Analog switch off gitu. Jadi analog switch off tuh dimana kayak gampangnya kita tuh beralih dari televisi jadul analog itu ke digital gitu loh. Ya kelebihannya gambarnya lebih jernih gitu kan. Sama untuk dapet jaringan juga lebih mudah lah daripada televisi analog gitu. Dan fun fact ya, sebenarnya tuh program ini teman-teman itu udah selesaikan di tahun 2022, tepatnya di 2 November kayak gitu. Jadi program pemerintah atau gimana sih? Iya, ini program pemerintah ya? Iya. Oh Yes. iya. Jadi kalian dengar musik gak sih? Kita udah musik. Musik. Kalau udah musik ini bahasa televisi ya. Oh iya, sorry. Yuk lanjut kembali ke lab. Sedikit gangguan dari makhluk ini ya. Teman-teman. Kalau begitu, apa alasan utama pemerintah dan industri penyiaran melakukan migrasi ini? Boleh dibantu tuh jawab tuh. Oke. Nah, di sini ya aku menjawab pertanyaan dari host. Jadi mungkin alasannya tuh mungkin untuk meningkatkan kualitas ya Mas, dari suara maupun gambar. Nah, di satu sisi itu juga mungkin frekuensinya juga lebih efisien nih. Jadi bisa disesuaikan dengan telekomunikasi yang lainnya sesuai kebutuhan kita. Selain itu, apakah migrasi ini juga berkaitan dengan upaya mendukung transformasi digital di Indonesia? Dengan adanya migrasi ini, apakah ini tuh mendukung program transformasi digital ini di Indonesia? Oke, sebenarnya sangat amat mendukung tuh Mas. Oh ya. Iya, jadi Mas Bro sama Mas Ali itu sama Mas Albi kalau tahu ada namanya organisasi internasional itu namanya ITU. Namanya itu. Iya itu. 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 Oh, ITU. Iya. Jadi International Telecommunication Union. Jadi mereka itu yang
Baru tahu. Nah, Baru tahu. itu panjangannya tuh. Dia tuh minta sama kita Indonesia untuk nge-switch dari analog ke arah digital. Gitu. Ya, tadi programnya. Dan pemerintah dan melaksanakan program itu dan selesai di tahun 2022 kemarin itu menurut saya emang udah sangat amat membantu lah gitu peralihan ini untuk masyarakat. Membantu ya. Jadi pemerintah juga berperan besar dalam Sangat amat. informasi. Yes. Jadi kata Mas Stalin tuh itu tuh sangat membantu ya. Kira-kira tuh apa sih manfaat yang bisa dirasakan setelah beralih dari televisi digital? Ada yang dirasakan. Manfaat dari yang dirasakan oleh masyarakat dari program tadi mungkin Yes. migrasinya. Oke. Ini manfaatnya Apa tuh, apa? Mbak? Di sini aku bantu jawab dari yang tadi kan yang dijelasin dari Talin itu mungkin manfaatnya ini sih jangka panjang untuk masyarakat tuh lebih baik dan untuk industri penyiaran juga lebih baik dan mungkin karena ini nggak sih apa ya kualitas gambarnya tuh lebih jelas dari TV analog dan suaranya juga lebih jelas gitulah daripada yang TV analog sebelumnya. Oh, jadi yang sebelumnya gambarnya kayak semut burik Iya, gitu ya. benar. Yang Nah, hitam putih itu loh mas. Oh ya, jadi sekarang bisa lebih HD ya. Iya. Jadi bisa nikmatin dengan kualitas yang bagus Iya, buat masyarakat benar. ini. Yes, that's it. Nah, tapi kalau boleh tahu nih, sebenarnya perbedaan sederhananya apa nih dari yang televisi analog sama yang digital? Apa yang membedakan mereka nih? Yang membedakan mereka ya, yang membedakan mereka tuh sebenarnya sedikit, cuman ini berpengaruh banget. Dan masalah yang dibahas tadi jaringan. Jadi ketika jaringannya itu di TV digital tuh lebih lancar, otomatis kita sebagai masyarakat yang menggunakan televisi atau menonton siaran itu kan lebih enak ya jadinya. Kayak gitu. Nah, cuman tetap ada plus minus dan antara keduanya. Apa tuh plus minusnya? Plus minusnya nih, kalau misal TV analog tuh ya, misal kita nonton bola, kan pasti kalau nonton bola adalah halangan yang namanya jaringan gitu, berbuat ya kan apa. But at least aku sukanya di TV analog adalah kita masih bisa lihat tuh kayak, oh, at least nggak kelihatan nih siapa yang giring tapi bolanya tuh masih kelihatan ngalir gitu kan. Gitu. Iya. Cuman kalau udah masuknya ke TV digital, sekalinya jaringan nggak ada, hilang, tap, udah nggak bisa lihat apa-apa. Gitu sih. Oh, bener sih. Ya. But overall, gua tetap TV analog, TV digital sih. Iya. TV digital. Yes, gitu. Ya minusnya tadi ya yang kalau misal jaringannya hilang langsung bener-bener mati. Yes, Tapi kalau itu. analog meskipun sinyalnya lemah masih ada ya gambarnya meskipun Betul. kualitasnya turun. Iya. Yes, that's it. Secara lebih menang TV digital ya mas Iya. daripada analog. Yes. Kan tadi Mbak Vera bahas tentang jangka panjang juga kan. Sebenarnya dari jangka panjang itu sendiri itu tuh bantu banget yang namanya penyiaran Indonesia di TV digital, channelnya makin banyak ya Mbak. Benar. Gitu. Gitu sih. Jadi prefer TV digital karena lebih variatif lah daripada TV analog yang cuma itu aja channelnya. Terus gitu. Lebih banyak ya mas Iya. channelnya. Oh, jadi makin banyak variasinya ya buat Yes. pilihan dari penonton. Betul. Jadi masih bisa terhibur dengan program-program lainnya yang menarik. Jadi banyak pilihan buat mereka. Itu dia. Nah, mungkin penonton ini pada bingung nih untuk kita beralih ke televisi digital itu apa sih? Apakah ada perangkat tertentu yang khusus buat suatu TV digital atau gimana? Jadi mereka tuh butuhin apa aja supaya bisa menikmati televisi digital ini. Ya mungkin kita tuh di sini memerlukan alat bantuan seperti STB atau set-top box ya mas. STB. Iya. Jadi biar kualitasnya lebih bagus kita juga membutuhkan alat bantuan set-top box gitu agar kualitas gambar lebih jernih, suaranya juga lebih jelas. Iya. Set-top box ini lebih ke analog ya Mbak ya. Iya. Jadi analog yang dia yang disempurnakan lah intinya. iya tambahan alat gitu lah. Iya. Untuk set-top box ini murah-murah. Iya. 65.000 itu paling entry level gitu, bisa dipakai buat semua orang. Cukup terjangkau ya. Cukup terjangkau gitu. Tapi dari pemerintah apa ada program yang mendukung buat set-top box ini? Oh iya, dari pemerintah itu dia punya program sendiri yang dimana dia tuh membagikan, correct me if I'm wrong ya, itu sekitar ada berapa ratus ribu ya waktu itu ya Mbak ya, set-top box. Berapa ya mas? 15.000 kalau nggak salah. 15.000 kayak. Iya, 15.000 itu ke masyarakat Indonesia
dia di satu wilayah tuh kayak berapa ribu dibagi lah gitu intinya. Ada pembagian yang gratis gitu. Belum Yang dapet tadi. nih Mas. Udah berapa? Bentar dulu. TV Mas Ali apa dulu nih? Kalau TV-nya udah digital nggak perlu set top box. Masih analog Mas kebetulan di rumah. Mas analog Masih analog. belum dapat. Belum dapat. Aduh, harus dipertanyakan ini mas. Dipertanyakan. Programnya nggak berjalan nih. Waduh. Apa karena belum dikirim aja? Nggak turun mungkin duit. Nyangkut di ini, udah cakung. Nah, gitu. Bisa berubah. Iya. Udah cakung mas. Jauh tuh satu jauh banget, Pak. Selanjutnya kita masuk ya ke tantangan dalam migrasi. Let's go. Menurut kalian tuh, apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam proses migrasi televisi digital ini? Siapa nih? Mau Mas Telan atau Mbak Vera tuh? Boleh deh aku. Dari aku sendiri itu tantangannya tuh sebenarnya ada 3 Mas Ali. Ada 3. Yang pertama itu ada di tadi alat tambahan ya kan dengan satu box tadi. Yang kedua itu alat pemahaman. Alat pemahaman dari masyarakat itu sendiri yang mendapatkan. Lalu yang ketiga itu ada infrastruktur gitu. Jadi kalau misalnya kita bedah pemahaman dulu ya, kan masyarakat pedalaman nih mungkin yang usia-usia tua gitu, lansia gitu kan, lanjut usia itu nggak semua orang paham akan digitalisasi ini. Jadi memang perlu pemahaman lebih dari pemerintah memberi edukasi seperti itu. Nah kalau dari set top box tambahan biaya, cuman tadi kan ada bantuan dari pemerintah ya gitu, itu bisa jadi jawaban juga. Walaupun Mas Ali kayaknya masih di DC Cakung Mas, masih datang gitu. Nyangkutnya di mana? Gitu. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga infrastruktur Mas. Betul. Iya, jadi kalau dua-duanya udah terjalani tapi infrastrukturnya emang di wilayah tersebut itu masih kurang ya, Belum mendukung ya. ini nggak dukung. Apa gunanya terus buat ada jalan cuman masalah sinyal tuh nggak sampai, nggak bisa hidup tuh TV tuh. Gitu sih sebenarnya. Udah ada set top box tapi nggak. Itu sih. Lebih asik dari televisi gitu. Iya, bareng kan, bareng keluarga gitu. Kalau nonton dari HP kan cuma kecil gitu ya mas, Iya. nggak asik. Iya nggak asik. Keluarga juga jarang yang nonton. Biasanya malah di pos-pos itu, pos ronda tuh biasanya. Pos ronda. Nonton bareng gitu ya. Nonton bareng Tetangga. gitu. Sama Iya. tetangga-tetangga gitu. Oh gitu. Berarti masih ini ya, apa membudidaya. Membahayakan. Nih, membudidayakan, tapi asik ya gitu ya. Set top box berarti emang bantu banget kan kita bisa mabar gitu walaupun masih analog bisa nonton bareng. Dah, telepon aja Mas kok orang sama-sama tuh set Tungguin top box. dulu kalau udah apa sih? lama turunnya baru telepon lah. Oh gitu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam segmen dampak dan pelajaran nih. Dari Mas Telen dan Mbak Vera nih. Kalau kita lihat kondisi saat ini, apa aja sih dampak positif yang paling besar dari migrasi televisi digital bagi Indonesia? Oke. Dulu nih. Aku dulu boleh. Jadi kayak manfaatnya tuh itu tadi sih sebenarnya yang aku sampaikan tadi di poin dimana kita tuh ketika menjangkau suatu channel itu lebih mudah satu ya kan, jaringannya lebih pasti gitu loh, jaringannya lebih pasti, terus juga variasi channelnya makin banyak gitu, variasi channel makin banyak, lalu ya karena banyaknya tadi kita lebih fleksibel aja mau nonton hiburan apapun kayak gitu sih sebenarnya, tapi justru itu sangat membantu kok gitu. Bantu. Yes. Lebih bervariatif gitu ya mas. Ya, Mau variatif. pilih apa itu bisa tersedia di channel banyak channel. Yes, betul banget Mbak Vera. Gitu. Terus pelajaran apa aja sih yang bisa kita ambil dari migrasi televisi analog ke televisi digital? Mungkin bisa diambil ya mas bahwa pelajarannya itu keberhasilan transformasi nih, tapi bisa didukung nggak hanya masyarakat aja yang bisa didukung dari pemerintah dan juga industrial. Oke. Mungkin dengan adanya kayak edukasi dari pemerintah ini bisa membantu apa ya, jadi kayak pemahaman masyarakat yang kurang mengenai media digital itu mereka jadi lebih paham gitu loh, dan bisa mengatasi lebih mudah mungkin kalau kalau ada permasalahan seperti media-media digital, mereka lebih paham dan mampu mengatasi gitu loh. Oke, I see. Mungkin Dewi mau bertanya? Siapa namanya dia? Dewi. Dewi. Iya. Emang ada namanya Dewi di situ.
Nggak tertulis sih, tapi aku namain dia. Oh, Dewi. Ya ini hadiah dari ibuku nih. Oh, gitu. Aduh, lucu. Itu Dewi korban tawuran ya itu kok sampai sini itu kalau bisa dilihatin tuh sampai Oh, sini tuh ada jelas dong, kan. suka. Mahasiswa UPN, Oh, aktivis. Jarang mandi ya Mas itu Mas. Kayak kucel Agak gitu buluk ya. gitu ya. Aduh, bulung gitu. Ya kan aku sama Dewi kan deket banget ya. Kalau dia jarang mandi, aku juga jarang mandi ya. Oh, gitu. Oh. Mas Aduh. saya juga jarang mandi. Chemistry-nya udah jadi ya. Pantes agak bau gitu. Tapi kalau ini cewek-cewek kayak preman gitu ya, Mas? Iya. Pink-pink tapi banyak tambalan-tambalan gitu ya, Mas? Iya. Ya mungkin sedikit queer lah gitu lah. Langsung gitu, sedikit fair gitu. Iya. Dewi mau nanya apa Dewi? Dia mana? Gimana? Dewi mau nanya apa Dewi? Tadi katanya mau tanya. Ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada, Mas. Oh, ada mas, Udah aduh. aman, oke. Kalau Dewi nggak mau tanya, tadi kita juga sempat Hmm. ngumpulin beberapa pertanyaan nih dari Oke. penonton. Oh, gitu. Jadi Siap. mereka tuh ada yang tanya nih. Kita langsung ke pertanyaan pertama. Oke. Ada ayam. Jadi pertanyaan pertama nih, mengapa pemerintah melakukan migrasi dari televisi analog ke televisi digital? Mungkin urgensinya apa sih mereka tuh melakukan program ini? Oke, jadi urgensi yang utama itu sebenarnya ya, kan tadi dari si itu tadi, Yang ya apa sih tadi internasional telekomunikasi dunia Ah, itu ya, itu ya, itu. Ya, itu tuh minta ke Indonesia, ke seluruh dunia lah gitu. Tapi tepatnya di Indonesia itu bukan kerjasama teman-teman. Jadi di mana itu menyuruh Indonesia untuk mengalihkan dari televisi analog ke digital. Karena ini program internasional sebenarnya seluruh dunia. Dan Indonesia sebenarnya udah ditargetin dari 2017 mas. Gitu. cuma lama ya, tadi Iya, 5 tahun. Tadi kan ternyata di 2022. iya. 17 sebenarnya udah target tuh. Soalnya akhirnya minta keringanan melorot di 2022 gitu. Sebenarnya gitu ya. Indonesia. Aduh. Atas Mungkin tahun gara-gara pandemi kali ya. bisa jadi ya, tapi sebenarnya saya ingat tuh sebelum 2022 2018 atau 19 ya. Iya. Itu targetnya itu. Cuman kalau nggak salah karena pandemi tadi diundur jadi 22 gitu. Molor lama juga ya perasaannya. Iya. Lumayan Mas molornya. Makanya itu teman-teman. Jadi ini cukup krusial kalau teman-teman tadi ada yang tanya perihal kayak apa manfaatnya tadi ya. Ya kan, ya itu karena emang kita tuntutan internasional, karena makin kesini perkembangan zaman nggak bisa dipungkiri ya. Kalau misal nanti program internasional sendiri semua TV itu bakal ke digital gitu, dan mungkin jaringan nanti bakal semua tuh khusus untuk digital semua, jadi analog bakal kesulitan untuk ada di dalamnya gitu Kalau loh. misal di Indonesia masih analog, jadi mereka bisa dapat program dari luar yang Iya benar digital banget, gitu ya. benar banget. Tinggalan benar dong kita. Gitu. Untung udah digital walaupun 2022 ya. Nah, Tapi lama sih Mas, tetap lama. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Lanjut. Boleh dibacain Mas Ali? Yang keduanya. Pertanyaan kedua tuh, bagaimana migrasi televisi digital mempengaruhi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tuh? Gimana tuh? Daerah-daerah terpencil gitu. itu mungkin ada manfaat dan juga kekurangannya ya, Mas. Mungkin kalau dari manfaat tuh kita bisa memperoleh gimana ya, informasi secara meluas lah, jadi kayak lebih gampang gitu kita mendapatkan informasi itu lebih gampang. Tapi kalau dari segi kekurangan, mungkin dengan jangkauan sinyal yang mungkin sulit ya kalau di daerah-daerah terpencil tuh, jadi ya kualitas gambar mau nggak mau hilang-hilangan juga, sinyal juga hilang-hilangan, nggak sebagus yang di daerah-daerah kayak kota gitu. Berarti masalahnya emang ada di infrastruktur tadi kan, Mbak? Pemerataan infrastruktur tadi, Mas. Iya. Benar. Apalagi STB-nya kayak case-nya Mas Ali, Iya. sampai tuh. Belum nyampe. Nah, belum Sinyal nyampe aja tuh. kadang masih lemot. Tuh Betul. kan, tuh capek kalau udah gitu tuh. Rata. Itu PR ya berarti ya, Iya, itu suatu ya itu tantangan. sih kekurangan kalau di daerah terpencil tuh kayaknya ya itu karena sinyalnya yang Berarti daerahku masih terpencil tuh. Aduh. Katanya Mas Ali itu. Gunung gitu sih. Waduh. Gitu. Bagus kok. Aduh. bagus, pantai-pantainya bagus, Kontennya ya. bagus, Iya. pada kontennya bagus. Kita tahu bagus. sih kan. Waduh. Iya, kita tahu sih untuk anak-anak gunung Benar gitu sih. nih. Kalau We emang lagi appreciate. liburan mainnya Kak Usi ya. Iya, mainnya kau sih biasanya berenang. 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 Bisa. Oke. Luar biasa Mas Ali. Mau dilanjut tuh Mas Rus. Pertanyaan ketiga. Banyak nih pertanyaannya. Ada, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini ada yang tanya sih, sebetulnya
apa tantangan yang paling besar ketika menghadapi masyarakat apa tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat dalam beralih ke TV digital ini? Oke, tantangan untuk masyarakat sendiri ya. Ya seperti lagi yang dirasakan Mas Ali itu set-top box belum sampai-sampai. Yang kedua kalau memang nggak dapat gitu, ya harus keluar biaya tambahan gitu sih. Itu suatu tantangan mungkin bagi beberapa orang yang kayak middle ekonominya di middle ya kan, middle ya itu tuh masih cukup merepotkan lah bisa dibilang gitu. Walaupun tadi sempat di notice di awal harga set-top box tuh entry level ya 65 sampai 150 gitu. Cuman kalau set-top box semurah itu ya cukup, cuman kalau hilang-hilangan juga jadi salah satu faktor ya. Nggak bisa dapet informasi dengan lancar dong, nggak bisa dibilang lancar kan. Gitu sih, itu tantangannya. Pertanyaan nomor berapa ini? Keempat. Duh, banyak banget nih penonton tanya mulu deh. Nah, bercanda ya guys. Biar Dewi aja yang masa ini. Oh, Dewi mau bacain. Dewi akhirnya. Oke. Oke, pertanyaan keempat. Soalnya Dewi gitu ya. Iya, Agak emang ngegas gitu. ya Mas. Ya karena banyak ini ikut demo dia. Demo apa tuh Mas? Dewi melawan. Ya, demo itulah. Oke, pertanyaan nomor 4. Bagaimana migrasi televisi digital dapat mempengaruhi kesenjangan informasi di masyarakat? Tuh, kira-kira gimana ya Mas sama Mbak? Sebenarnya pertanyaan itu sama nggak sih intinya tuh kayak yang udah kita jawab sebelumnya. Jadi kesenjangannya tuh ya itu kalau di daerah perkotaan sama daerah terpencil tuh mesti ada kesenjangan ya Mas. Kalau di daerah perkotaan ini mungkin sinyalnya juga lebih bagus, terus kita lebih mudah mendapatkan informasi. Kan penyebaran informasi kalau sinyalnya bagus juga cepat kan penyebaran informasinya. Tapi kalau di daerah terpencil itu kan mungkin juga sinyalnya hilang-hilangan ya, timbul balik. Jadi kan kita susah juga mendapatkan informasi yang ada di televisi analog ini kan. Kesenjangannya itu sih. Ini juga kalau misal ini udah terrealisasikan program digital ini, otomatis kan penyebaran informasi bakal lebih luas lagi dan bisa menjangkau semua daerah. Jadi masyarakat bisa menerima informasi yang sama dan merata. Yes. Ya, harapannya pemerintah segera gitulah. Segera merampungkan dengan benar. Yes. Merampungkan tanda kutip ya Mas. Ya, Nggak Mas Ali dikirim jangan lupa. Jangan lupa dikirim ya. dia mau lihat film tapi belum bisa gara-gara belum nyampe setahunnya. Itu dia tuh. Sabar ya Mas. Lanjut ke pertanyaan kelima nih. Terakhir nih. Oke. Aduh. Kalau boleh tahu, apa sih yang perlu dilakukan masyarakat agar dapat beradaptasi dengan migrasi televisi digital? Beradaptasi ya. Beradaptasi. Oke. Jadi sebenarnya tadi pun pertanyaan sama semua ya sebenarnya. Iya, jadi mereka masih bingung di hal yang sama nih. Buat bisa beradaptasi ya jelas satu set-top box kalau buat yang punya TV analog tetap pasti harus ada teman-teman gitu, karena mau nggak mau kita juga beberapa program dari internasional, so kalau teman-teman nggak mau ketinggalan akan hal itu ya kalian harus cepet-cepet nih cari yang namanya set-top box buat TV analog kalian gitu. Cuman kalau yang digital sendiri ya udah aman lah, kalian tinggal ngikutin program aja. Mungkin ganti TV kalau misal TV kalian udah rasa kayak berapa inch gitu mau tambah yang lebih besar lagi, nah itu nggak apa-apa tuh. Cuman itu doang sih sebenarnya, harus ngikutin perkembangan zamannya di sana aja. Tuh, yang analog harus ke set-top box, terus yang udah digital ya udah tinggal nikmatin aja sih. Itu sih. Soalnya berjalan terus ya Mas zaman tuh, jadi kayak harus update mau nggak mau. Iya. Oh ya mungkin yang set-top box juga bisa langsung ganti digital ya harusnya deh. Ya kan? Yes. Siapa tahu besok emang YouTube itu tanpa ada langganan apa emang udah harus ada dan itu harus digital, mimpi banding ya kan? Berarti Mas Ali harus ganti nih ke Ganti tuh gitu. Bisa tuh. Nunggu anggaran dananya keluar dulu lah. Aduh, anggaran dana. Tadi ngomong-ngomong YouTube, kalau Mas Al sama Dewi nih, Iya ya. kalau kalian di rumah tuh lebih prefer lihat TV apa lihat YouTube aja? Kalau aku sih lebih prefer nonton TV ya, tapi kalau Dewi lebih prefer nonton YouTube itu. Beda tuh.
Itu kan beda. Gua timnya Dewi sih. Kok YouTube Dewi itu lebih ini dari TV. keseringan nonton Cocomelon ini. Oh gitu. Dia main di YouTube Kids. Iya. Gitu. Gitu. Oh gitu. Kalau aku sama kayak Mas Ali nonton Pintun. Oh gitu. Iya. Ini pos Honda. Sunda. Oh iya tuh. Iya bener juga. Tapi enak sih Iya. ngopi sama teman-teman gitu. Oh, iya. Nah, Itu itu Dewi fakta. umur berapa kok? Pentingnya bersosialisasi hidup di masyarakat tuh. Ini umur Dewi 10 tahun ini. Oh gitu. Berarti 10 Mas. tahun udah ketahuan ya. Iya makanya. Iya. Gangster, calon-calon gangster nih. Sangat gangster. Itu panggilan madam-madam gitu kalau di geng-geng. Takut sih harus. Memi game. Memi geng. Ya. Itu nama jabatan sih madam-madam gitu Oh sih. gitu. Jadi kalau Bisa dari tahu. ya aku lebih prefer YouTube juga sih. Jadi sekarang udah mulai jarang sih kalau lihat televisi. Iya. Mungkin kalau lagi ngumpul sama keluarga di rumah baru lihat televisi nih soalnya. Iya. Ah ribet mas. Iya. Mending kalau YouTube. Bener. Ya. Setuju. Soalnya lebih banyak pilihan juga kita mau Iya. pengennya lihat konten apa kita bisa ambil sendiri. Tuh. Iya juga sih. Bener setuju Juga banget sih. semoga dengan adanya digital ini kan makin banyak variasi Iya. programnya jadi mungkin kita bisa lebih tertarik ke digital Iya. daripada lagi lihat televisi. Tapi kayaknya televisi itu sekarang juga nganu sih mas, buat beberapa orang ya. Kayak misal contoh aku tuh nonton TV itu nonton YouTube-nya, nggak nonton nganunya. Benar. Iya serius. Jadi Oh, kayak programnya tuh Diambil dari YouTube dan TikTok kan? iya, Mereka iya televisi. malah ngambil dari situ. Mm-mm, So kalau misalnya aku pribadi langsung buka TV itu buka YouTube gitu. Jadi TV itu bakal tetap eksis tapi kayak isi programnya mungkin bakal dominasi YouTube sih kata aku. Iya, benar. Gitu Iya sih. sih. Iya. Kebanyakan sekarang berita yang diliput pun dari YouTube. HP kan? Iya, YouTube, benar. TikTok, Iya. IG. Dicomot gitu kan? Iya, on the benar. spot apalagi tuh. Iya. Bawahnya tuh ada hashtag diambil dari IG atau Iya. TikTok gitu kan? Betul. Itu sih. Makin abstrak juga ya sekarang ya perkembangan. Iya. Apa nih? Oh pertanyaannya masih ada lagi nggak sih tadi? Udah habis mas. Udah habis tuh. Iya. Oke. Oh, Tadi udah ngebahas tentang pengertian migrasi TV dan hambatan-hambatannya jadi cukup banyak insight yang kita dapatkan dari Mbak Vera dan Mas Thailand Sama-sama belajar mas. sama belajar. Sama belajar mas. Iya. Aduh. Itu sih obrolan kita pada topik kali ini. Next mungkin kita bakal ngadain podcast lagi. Mungkin penonton bisa komen di bawah mau kita tanya mau tema apa, mau ngajak Dewi lagi atau enggak. Dewi masih mau nggak? Oh, masih mau. mau, Dewi masih mau guys. podcast sama kita. Jadi kita closing dulu. Dewi mau closing nggak? Malu. Oh, malu dia. Malu. Ih. Closing mas? Mas Rosali. Kapan lagi masuk? Tetap masuk. Aku sama Dewi kan Andalan host ini kita. ya, chemistry banget Andalan nih. host kita. Aku sama Dewi chemistry banget nih sama-sama Terima pemalu. kasih buat teman-teman yang udah nyemperin waktu buat nonton podcast kita. Mungkin stay tune aja di YouTube kita, nantikan program-program selanjutnya, konten-konten selanjutnya, podcast selanjutnya. Jangan lupa request juga temanya mau apa di next pembahasan. Kita nggak bakal berhenti buat bikin podcast kok. Selama ada Dewi yang nemenin kita. Siapa tahu mau rekrut teman baru nih, Dewi. Bisa Wah, jadi. ganti ke Mungkin tema ya. horor nih besok. Tema horor apa Tema tuh? horor. Asik tuh. Asik tuh. Itu aja podcast kita tentang podcast EduBrain, Education, Broadcast, and Information. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya. Yuk. Thank you. Thank you.